sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Udah pernah antuh terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh pecinta Pak D Jokowi datang juga guys. Apa itu? Pak Jokowi langsung melaporkan Roy Suryo, Dokter Panci, Tipa, ya guys ya, Rismon, Amin Rais, Egy Sujana, dan intinya para pembenci dan para pemfitnah Pak D Jokowi. Modiar gue. Makanya jangan lawan orang baik. Pak D sudah sabar beribu-ribu sabar ya guys ya. Tapi mereka tetap terus-menerus menyerang Pak D Jokowi. Padahal kita sudah tahu bahwa Pak D Jokowi sudah tidak berkuasa. Tetap saja diserang guys. Aduh. Dan di sini kita akan melihat ya guys ya. Detik-detik Pak D Jokowi persiapan menuju untuk ke kepolisian ya guys. Ada ini. Sepeda. Seperti biasa guys, walaupun mau siap-siap menuju ke kepolisian untuk melaporkan si para pemfitnah itu guys, Pak D Jokowi sempat menyisahkan ataupun menyempatkan ya guys ya, berfoto dengan para warga. Wow, luar biasa guys. Keren. Aku sifat pas Jumat ini aku kan luar biasa guys. Jumatan. Ayo kepo, ayo kemana ini ayo? Ayo tak langsung foto aja. Maju. Oke, ini di luaran kita lihat ya guys, rame juga ya guys. Polisi rame. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat Pak D Jokowi sedang berada di kantor Samsat, guys ya. Aman Pak. Tadi dulusan gua ambil gambar dulusan. Pak Jokowi. Pak. Nah, mungkin jika ada yang tanya kenapa Pak D Jokowi tidak merespon, ini jauh bro. Ini video dari jauh yang di zoom pakai camcorder ya guys ya. Jadi Pak Jokowi tidak mendengar karena yang pastinya di luar dan ramai kayak gitu guys ya. Tuh. Ini pakai camcorder guys. Kita sama-sama lihat tekstur gestur tubuhnya Pak D Jokowi bagaimana? Berbeda tidak kalau kita melihat langsung dengan Roy Panci ya guys ya. Gestur tubuhnya itu kelihatan sekali guys. Kalau Roy Panci lagi panik ya guys.
Bapak, sedikit Pak, sedikit aja Pak. Nah, Pak Jokowi. kelihatan guys, gestur tubuh Pak Jokowi dengan santuy dan santainya. Kita lihat sama-sama bareng-bareng, ya guys. Biar paham, biar nggak gagal paham ya guys. Tuh, kita lihat, fokus ke mukanya guys. Muka Pak D. Jokowi bagaimana? Apakah beliau itu panik atau tidak guys ya? Pak, sedikit Bapak, sedikit Pak, sedikit aja Pak. Pak Jokowi. Bapak. Langsung ke krim ya Pak. Panik nggak guys? Ya enggak lah. Tapi si Panci panik nggak? Kalian bisa menilai sendiri bagaimana pernyataan dari Roy Panci yang tadi sudah ditulis di Kompas TV apa ya? Si Roy Panci itu menyatakan pernyataannya. Kita lihat gerak-gerik gestur tubuhnya itu terlihat sekali panik guys. Dan alhasil modiar we. Masih aku Nah, santai, tenang. Dan mungkin kalian juga penasaran kenapa sih Pak D. Jokowi langsung melaporkan, ya intinya kasus ini ya guys ya. Karena bisa dibilang ini sudah benar-benar menyerang pribadi Pak Jokowi guys ini. Padahal dulu sudah diklarifikasi oleh UGM dan juga teman-temannya. Tapi tetap saja namanya pembenci ya guys. Jadi sekarang kita akan mendengarkan apa sih alasannya Pak Jokowi langsung melaporkan terkait dugaan ataupun tudingan ijazah palsu. Ya, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan ini nanti lebih pantas ditanyakan kepada tim pengacara ya. Tetapi seperti yang publik mungkin sudah tahu atau sudah menduga, setidaknya tudingan ijazah palsu ini ya, ini telah menimbulkan fitnah kepada Pak Jokowi, telah menyerang kehormatan Pak Jokowi, telah mendiskreditkan Pak Jokowi sehingga kehormatannya telah dirugikan. Jadi ini ada di dalam hukum pidana, ya di dalam hukum pidana ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ya ada pasal 30, 310, ada 311 KUHP, ada juga di dalam undang-undang ITE ya, misalnya pasal 27, 28, tapi secara terperinci nanti sebaiknya kita tunggu saja apa yang dilaporkan oleh tim pengacara ini. Komplit banget guys, banyak banget ini ya. Ini misal saja ya, masalah pencemaran nama baik saja 6 tahun. Nanti juga ditambah apa guys, fitnah lagi guys. Aduh, ditambah lagi beberapa tahun. Waduh, ini ya mati nang penjara dong. Demikian. Pak Freddy, tentu ini menarik perhatian Pak, karena Jokowi langsunglah yang datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terhadap tudingan ijazah palsu dirinya begitu ya. Nah, apa ini Pak yang kira-kira membuat Jokowi kemudian datang sendiri langsung untuk membuat laporan? Tuh, dengerin ini ya, dengerin. Yang mempertanyakan alasan Pak D. Jokowi langsung melaporkan tudingan ijazah palsunya itu ya. Itu, nih dengerin nih. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, ya Pak Jokowi ini secara pribadi ya kehormatannya telah dirugikan. Memang di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE tentang fitnah atau pencemaran nama baik ini, karena kehormatannya pribadi yang telah dirugikan atau diserang para terduga pelaku ini, maka beliau yang harus melaporkan langsung. Bisa saja memberikan kuasa kepada pengacara, tetapi tetap pada intinya ya beliau langsung adalah prinsipalnya. Jadi tidak bisa misalnya orang lain ataupun relawannya ataupun masyarakat lain
yang melaporkan dugaan tindak pidana ini. Jadi memang harus beliau. Kenapa juga kami melihat kenapa Pak Jokowi kali ini melaporkan langsung, selain yang saya ungkapkan tadi argumennya, ya sepertinya Pak Jokowi ini sudah habis kesabarannya. Karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan berulang-ulang, beliau ini sudah berulang kali menjawab, menjelaskan, bahkan dari UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut, dari teman-teman semua sudah mengklarifikasi, dari pengacara semua sudah mengklarifikasi. Tetapi serangan-serangan itu terus datang, Oleh karena itulah menurut kami maka Pak Jokowi hari ini hadir untuk melakukan pelaporan dugaan tindak pidana tersebut. Demikian. Tuh, dengerin guys. Dengar krungu rasu. Tuh, itulah alasan kenapa Pak D. Jokowi langsung melaporkan sendiri ya guys ya. Yang dimana Pak D. Jokowi sudah mengklarifikasi lewat universitasnya guys, fakultasnya guys. Itu tapi dianggap katanya palsu. Padahal yang bisa dan berhak menyetukan ataupun bilang ini asli enggaknya itu kan yang mengeluarkan juga UGM bilang asli tapi mereka bilang palsu, kan on ya guys. Ditambah teman-temannya ini loh ijazahnya sama kayak gini, tidak percaya juga. Ya sudah, namanya manusia ya guys ya pasti tetap batas kesabarannya ada batasnya. Jadi ya untuk Roy Panci, Rismon, Tifa, Amin Rais, Egy Sujana, dan Ahmad Rija, siapa itulah ya, yang tua bangka itu guys. Terus juga si Kurni siapa itu, siap-siap saja Anda itu masuk ke dalam bui. Oh ya, saya pesan satu Pak D. Jokowi, itu Refli Harun itu ya, tolong diseret itu. Karena apa? Dia membuat podcast yang sama isinya menyebarkan bahwa ijazah Pak D. Jokowi itu adalah palsu. Jadi tolong itu juga diusut ya guys. Aduh, senang kali aku Pak. Tapi ngomong-ngomong, hari ini, malam ini khususnya, mereka itu pada bisa tidur atau tidak ini guys. Ini ya, jika sampai ini terjadi, semua pelaporan dilaporkan, yaitu tentang satu, pencemaran nama baik, yang kedua fitnah, terus yang ketiga undang-undang ITE ya guys ya, itu digabungkan, maka benar sekali yang saya katakan tadi guys, mereka semua bakalan mati di penjara guys. Apalagi Amin Rais guys ya, aduh jangan. Gimana menurut kalian guys tentang Pak D. Jokowi yang langsung melaporkan ke ranah hukum ataupun ke polisi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka.
Bila kerma jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.